Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan membahas sirah tentang kehidupan Imam Syafi'i. Namun sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang kami bagikan. Di balik lembaran sejarah Islam, ada seorang anak yatim yang tumbuh dalam kemiskinan namun kelak namanya menggema hingga ke pelosok dunia. Dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang bintang ilmu yang cahayanya tak pernah padam. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Seolah, tongkat keilmuan berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ayahnya wafat saat ia masih kecil. Ibunya yang syalihah membawanya ke Mekah, tanah leluhurnya, dengan harapan sang anak dapat tumbuh dalam naungan ilmu dan keimanan. Tapi apa daya, hidup mereka sederhana, bahkan miskin. Namun, kemiskinan tak pernah menghalangi semangatnya. Syafi'i kecil menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Tak lama kemudian, ia menghafal kitab-kitab hadits dan fikih dengan kekuatan ingatan yang luar biasa. Ia bahkan menulis dengan tulang karena tak sanggup membeli kertas. Saat usianya menginjak remaja, ia mengembara. Dari Mekah ke Madinah, dari Yaman hingga Irak. Ilmu dipelajari dari berbagai guru besar. Ia duduk di hadapan Imam Malik dan menghafal kitab Al-Muwatta hanya dalam beberapa hari. Di Baghdad, ia berdiskusi dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Di sana, ia menyatukan antara akal dan nas. Ia tidak hanya menuntut ilmu, tapi menyaringnya, menata ulang, dan melahirkan sebuah pendekatan baru dalam memahami agama. Di tengah gejolak politik dan fitnah, ia tetap teguh, menjunjung ilmu, adab, dan akhlak. Ia menolak suap, tak takut pada penguasa, dan tak menjual ilmunya demi dunia. Imam Syafi'i adalah sosok langka, ahli hadits sekaligus ahli fikih. Lugas dalam logika, lembut dalam tutur kata. Ia menulis Ar-Risalah, fondasi usul fikih pertama dalam sejarah Islam. Di Mesir, ia menyusun Al-Umm, karya agung yang menjadi warisan fikih mazhab Syafi'i. Ia dikenal sangat tawadhu. Pernah ia berkata, "Aku tak pernah berdiskusi dengan seseorang kecuali aku berharap kebenaran keluar dari lisannya, bukan dari lisanku." Ilmunya luas, hatinya lapang. Ia pernah berbeda pendapat dengan ulama besar lain, namun tetap menghormati. Karena baginya, pendapatku benar, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar. Di penghujung hayatnya, Imam Syafi'i tinggal di Mesir. Tubuhnya sering sakit, namun semangat ilmunya tak pernah surut. Ia wafat pada tahun 204 Hijriah, dalam usia 54 tahun. Meninggalkan dunia, namun meninggalkan warisan ilmu yang tak ternilai. Di atas makamnya, doa-doa terus mengalir. Karena setiap huruf yang ia tulis, setiap ilmu yang ia ajarkan, terus hidup di hati para penuntut ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tak diberikan kepada hati yang bermaksiat. Hari ini, jutaan umat Islam dari timur hingga barat mengikuti jejaknya. Kitab-kitabnya dipelajari. Mazhabnya diikuti. Doanya diaminkan.